Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersa Sambodo dari kelas PJKJ akan mempresentasikan proses terjadinya pengetahuan. Nah, proses terjadinya pengetahuan ini adalah pada masalah yang dimana sangatlah terjadi di dalam epistemologi, yang dimana sebab dari jawaban terhadap terciptanya sebuah pengetahuan, maka dari orang tersebut akan memiliki sebuah warna akan sebuah pandangan maupun dalam sebuah paham dari filsafat yang dimana ada. Dalam hal ini, sebuah jawaban yang dianggap paling sederhana pada saat terjadinya sebuah pengetahuan akan memiliki filsafat a priori maupun a posteriori. Di sini ada dua yang tadi, a priori dan a posteriori. Pertama saya akan menjelaskan apa itu a priori. Jadi a priori adalah sebuah pengetahuan yang dimana terbentuk di luar dari adanya maupun dengan cara melalui sebuah pengalaman. Dalam hal ini pengalaman pada indera maupun dari berbagai macam bentuk pengalaman batin. Yang kedua itu a posteriori. Ada a posteriori. A posteriori ini adalah sebuah pengetahuan yang dimana terbentuk dikarenakan adanya sebuah pengalaman. Nah, kemudian sebagai alat untuk mengetahui terjadinya pengetahuan menurut John Hopper dalam bukunya mengemukakan ada 6 hal, yaitu satu itu pengalaman indera, yang kedua itu nalar, yang ketiga itu otoritas, yang keempat itu intuisi, yang kelima itu wahyu, dan yang terakhir keyakinan. Itu saja. Alat untuk mengetahui terjadinya pengetahuan. Pertama, pengalaman indera. Kedua, nalar. Ketiga, otoritas. Keempat, intuisi. Kelima, wahyu. Keenam, keyakinan. Pengalaman indera akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nalar akan dijelaskan oleh Ardi. Otoritas akan dijelaskan oleh Roni. Intuisi akan dijelaskan oleh Bima. Wahyu akan dijelaskan oleh Riko. Keyakinan akan dijelaskan oleh Reza. Baik, selanjutnya pengalaman indera. Dalam filsafat, paham yang menekankan pada kenyataan disebut realisme. Pada paham yang berpendapat bahwa semua yang dapat diketahui adalah hanya kenyataan. Jadi ilmu berawal mula dari kenyataan yang dalam, diserap oleh indera. Tokoh yang mengemukakan tentang pengalaman indera, salah satunya Aristoteles. Aristoteles adalah tokoh yang pertama mengemukakan pandangan ini, yang berpendapat bahwa ilmu terjadi bila subjek diubah di bawah pengetahuan objek. Objek masuk ke dalam diri subjek melalui persepsi indera. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan materi presentasi tentang nalar atau reason. Sebelumnya ada yang sudah tahu nalar itu apa? Nah, kalau belum, saya sedikit akan memberikan contoh tentang pengertian nalar. Nalar adalah suatu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih. Contohnya, pada saat kita ingin menuju ke suatu tempat, kita akan melihat jalan A atau jalan B di Google Maps. Nah, dari maps tersebut muncul beberapa jalan menuju tempat yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa menalar jalan A atau jalan B yang dapat kita tempuh dengan cepat sampai ke lokasi. Mungkin hanya itu sebagian kecil dari contohnya yang dapat kita ambil dari kehidupan sehari-hari. Hal ini bermaksud untuk mendapatkan pengetahuan baru dari berbagai sumber dan tidak berpacu dengan satu sumber saja. Mungkin hanya itu saja pengertian yang saya sampaikan di presentasi hari ini tentang nalar.
Mungkin presentasi berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya di slide berikutnya. Baik, di sini saya Roni Prasetya akan menjelaskan tentang terjadinya pengetahuan melalui otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah atau yang telah diakui oleh beberapa kelompok atau organisasi yang dimiliki oleh seseorang. Otoritas juga memiliki salah satu sumber atau ilmu dikarenakan di kelompoknya itu memiliki pengetahuan yang luas atau ke arah yang benar. Jadi seseorang yang memiliki kewibawaan dalam pengetahuannya itu bisa dikatakan orang itu memiliki otoritas yang tinggi, karena pada dasar otoritas itu adalah ilmu yang mempelajari atau terjadi pada seseorang melalui kewibawaan seseorang untuk meluapkan atau mengeluarkan pendapatnya dalam pengetahuan. Jadi otoritas itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kewibawaan seseorang, yang seseorang itu memiliki idealitas yang tinggi dan ke arah yang benar atau ke arah yang sejalur. Dan orang yang memiliki kewibawaan yang tinggi itu dipastikan seseorang itu memiliki kecerdasan yang cukup tinggi juga. Jadi pada dasarnya otoritas itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kewibawaan seseorang yang mampu untuk jadi pemimpin atau menjadi motivasi karena dapat memecahkan permasalahan di suatu masalah. Jadi otoritas itu banyak sekali opsi-opsi teori yang menjelaskan tentang sebuah permasalahan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang ilmu otoritas. Selanjutnya adalah intuisi. Intuisi adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi tidak dapat dibuktikan seketika atau melalui kenyataan karena pengetahuan ini muncul tanpa adanya pengetahuan lebih dahulu. Dengan demikian, sesungguhnya peran intuisi sebagai sumber pengetahuan, karena intuisi merupakan suatu kemampuan yang ada dalam diri manusia yang mampu melahirkan pernyataan-pernyataan yang berupa pengetahuan. Dalam konteks psikologi, peristiwa intuisi ini dilihat sebagai suatu peristiwa psikis yang muncul dari berbagai ragam aktivitas keseharian kita yang telah mengkristal dalam diri kita melalui alam ketidaksadaran yang telah menangkap berbagai macam realita yang ada di sekeliling kita selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, dapat disimpulkan bahwa intuisi ini lebih mirip seperti ketika kita mendapatkan wahyu atau wangsit pada saat kita bermimpi atau pada saat kita melamun atau bagaimana. Karena intuisi ini menurut saya adalah sebuah ilham yang biasanya berhubungan dengan tasawuf. Kondisi ini berhubungan dengan orang-orang yang memiliki kepekaan imajinasi terhadap berbagai realita atau segala peristiwa yang dilalui sepanjang hayatnya. Dan hal ini dapat merubah diri manusia dan melahirkan suatu keyakinan yang mendalam akan adanya suatu hal yang terlihat dalam alam batin manusia tersebut. Wahyu atau revelation.
Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Jadi Allah atau Tuhan memberikan wahyu kepada nabinya bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, melainkan nabi juga menyampaikan kepada umat-umat yang ada di alam atau muka bumi ini. Lanjut, seseorang yang mempunyai pengetahuan melalui wahyu secara dogmatik akan melaksanakan dengan baik. Ada definisi dari H. Hamzah Yakub. Wahyu sebagai pemberitahuan Allah kepada nabinya yang berisi penjelasan dan petunjuk kepada jalannya yang lurus dan benar. Jadi dari definisi dari H. Hamzah ini, jika ada salah satu seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan, itu akan melaksanakan dengan baik, karena wahyu tersebut itu merupakan isi penjelasan dan petunjuk yang lurus dan benar, sehingga menjadikan seseorang atau umatnya tersebut itu menjadi pribadi yang baik sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Tuhan tersebut. Oke, selanjutnya, wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan karena manusia mengenal sesuatu melalui kepercayaannya. Ada definisi dari Muhammad Abduh menjelaskan bahwa wahyu adalah pengetahuan yang didapatkan seseorang di dalam dirinya serta diyakini bahwa pengetahuan itu datang dari Allah. Dari sini sudah terlihat bahwa wahyu itu sebuah pengetahuan yang didapat dari seseorang melalui kepercayaan yang dianut, agama yang dianut. Selanjutnya adalah keyakinan. Keyakinan di sini adalah suatu kemampuan manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Nah, kepercayaan di sini sesungguhnya antara wahyu dan keyakinan itu sangat sukar untuk dibedakan, bahkan hampir sama. Tapi perbedaannya adalah bahwa keyakinan terhadap wahyu yang secara dogmatik terus-menerus selalu diikuti oleh agama atau peraturan-peraturan yang bersifat agamis. Sedangkan keyakinan adalah kemampuan jiwa manusia yang merupakan pematangan atau maturation itu dari kepercayaan. Dan juga bahwa keyakinan dan wahyu ini sangat statis, artinya sukar untuk dibuktikan, kecuali ada bukti-bukti baru yang akurat dan cocok untuk kepercayaannya. Karena kedua faktor ini sangat penting dalam terjadinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.